Kita mulai aja dok ya tentang heart failure update di tahun 2021. Ini dokter Juni bro. Oke. Let's start. Semoga-moga 30 menit 40 menit bisa selesai. Nanti akan ada masukan juga input dari dokter Ria. Silakan dok kalau hendak menginterupsi, dan juga masukan nanti mungkin di akhir ada sesi tanya jawab. Semoga dapat diakomodir ya dok dalam 1 jam ini. Oke, jadi per definisi dari Braunwald, textbook yang sudah tidak asing lagi kita dengar, itu gagal jantung adalah clinical syndrome yang sangat kompleks. Jadi kumpulan dari gejala yang disebabkan dari problem dari struktural atau fungsional yang menyebabkan masalah dari ventricular filling atau pengisian ventricle atau ejeksi dari blood atau ejeksi dari darah ke dalam jantung. Ini tahun 2014. Namun pun demikian, tiap tahunnya masih ada konsensus-konsensus yang masih berkembang sampai sejauh ini. Nanti kita lihat konsensus yang terbaru di tahun 2001. Walaupun prinsipnya sama, semuanya adalah clinical syndrome yang sangat kompleks yang menyebabkan kita menemukan simptom, sign, dan juga adanya yang menyebabkan menyebabkan struktural atau fungsional yang bermasalah di kardiak dan menyebabkan masalah untuk output ataupun peningkatan intracardiac pressure waktu rest atau during stress. Ini tahun 2016 saya ambil. Sebentar, saya ambil pakai pointer dulu supaya lebih jelas. Oke. Selanjutnya, ini term yang nanti kita bahas beberapa terkait fisiologi maupun patofisiologi, preload, afterload, contractility, stroke volume, ejection fraction, cardiac output maupun compliance. Nah, ini kenapa kita penting mempelajari tentang heart failure? Karena heart failure ini adalah masalah yang kronik yang bisa menurunkan kualitas hidup dan kualitas fungsi dari jantung itu sendiri. Bahkan kalau misal kita baca di beberapa sumber, bisa sampai 50% mortality rate dalam waktu 5 tahun. Jadi, kalau misal apalagi kalau terjadi frequent hospitalization dari jantung tersebut. Nah, ini yang dari pasien jantung tersebut. Semakin sering hospitalisasi, dan ada chronic decline, disease progression yang makin lanjut, dan kemudian akan menjadi terminal di fase kemudian hari. Sedikit epidemiologi, kenapa penting? Karena di tahun 2020 ini, Oktober, ada penelitian terbaru dari seluruh dunia, ini membandingkan problem dari burden dari beberapa penyakit yang paling bermakna pada setiap negara. Kita lihat di Indonesia ternyata hasilnya adalah ischemic heart disease nomor 2 yang menjadi leading cause of heart failure tentunya kalau bisa tidak ditangani dengan baik. Nomor 1 ternyata di Indonesia masih stroke. Nah, nomor 3 diabetes, cirrhosis. Nah, kita lihat perbandingannya tahun 2009-2019 ini masih sama ya, ternyata nomor 1 nomor 2 ischemic heart disease dan stroke. 28% kita lihat kalau ischemic heart disease ini yang menjadi leading cause of heart failure lagi di kemudian hari kalau misal tidak tertangani. Sekali lagi, nah, ini dari tahun 2016, ini dari Asia. Bagaimana untuk heart failure sendiri, heart failure across Asia? Ini ada satu guru kita, Dr. Isman Firdaus dari Harapan Kita Jakarta. Ini meneliti dan memberikan data bahwa di Indonesia sendiri ternyata prevalensi dari heart failure sendiri lumayan tinggi, 5% dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, kita bisa tahu juga dan kita bisa lihat di sini risk factor paling tinggi adalah ischemic heart disease 35%. Seperti itu. Jadi kenapa sangat penting? Ini risk assessment 2018, Kaltim 1,8% semua penyakit jantung. Ini semua penyakit jantung termasuk penyakit jantung bawaan ya, 1,8%. Mungkin kalau ya, terus kemudian kalau hipertensi sendiri adalah 10,57%. Ini salah satu faktor risiko sakit jantung juga. Jadi gagal jantung 10,57% di Kalimantan Timur. Jadi 1 di antara 10 orang di Kalimantan Timur ternyata hipertensi di atas umur 18 tahun. Ini kalau berdasarkan research tahun 2018 juga di Pasir nih 9,7%, hampir 10% di Balikpapan ternyata lebih dari 10% prevalensi dari hipertensi sehingga 10,57%. Oke, lanjut sedikit mengenai fisiologi. Jadi yang perlu kita perhatikan dalam mengerti tentang heart failure ini adalah adanya penurunan dari cardiac output tadi. Nah, cardiac output ini sangat penting karena itu adalah kebutuhan dari metabolis dari seluruh organ-organ dalam tubuh. Nah, cardiac output ini terdiri dari systemic stroke volume times atau dikalikan dengan heart rate. Nah, stroke volume sendiri
dipengaruhi oleh kenaikan kontraktilitas, kenaikan dari preload, dan juga turunnya afterload. Nah, nanti kita bisa bicara satu-satu tentang preload, afterload, dan kontraktilitas. Dan nanti cardiac output ini akan dikalikan atau bersama dengan systemic vascular resistance akan menjadi tekanan darah yang kita ukur sehari-hari. Nah, selanjutnya ini masalah preload. Kalau misal secara normal dengan adanya cairan atau beban atau masuknya darah yang lebih banyak dalam jantung, jantung itu mempunyai mekanisme yang sangat luar biasa dengan dinamakan Frank Starling, yang disebutkan adalah kalau misal terjadinya kenaikan atau masuknya lebih banyak preload dalam jantung, akan meningkatkan kontraktilitas atau regangan dari jantung yang menyebabkan adanya kontraksi yang lebih kuat sehingga mengeluarkan cardiac output yang lebih tinggi juga. Itu mekanisme kalau normal. Kalau pada heart failure ternyata problem pada kontraktilitasnya, sehingga kalau misal mekanisme Frank Starling kita terus masukkan, ternyata tetap tidak bermakna secara signifikan, sehingga dengan masuknya cairan yang terlalu banyak dalam jantung malah menjadi kongesti di pulmonal. Itu problem di heart failure. Kemudian juga afterload. Afterload-nya apa? Adalah resistance atau batas-batas atau sebuah tekanan atau yang harus di overcome atau diatasi oleh ventricle untuk mengeluarkan isinya apa ya, darah yang masuk ke jantung, yang atrium kiri, ventricle kiri, kemudian keluar dari ventricle kiri menuju aorta dan semua sistem tubuh. Nah, ini harus diatasi oleh sebuah ventricle. Tekanan ini tinggi, kita lihat S ini wall stress atau pressure developed during systolic ejection ini tinggi. Kalau terjadi pressure yang tinggi dan juga radius dari ventricle yang tinggi ini. Nah, ini diatasi dengan apa? Kompensasi dari jantung. Kalau tekanan jantungnya tinggi dengan ada hipertensi, diatasi dengan penebalan jantung. 2H. 2H ini adalah ventricular wall thickness. Nah, ini kalau makin tebal otot jantungnya biasa. Menurut buku Lilly, teorinya akan mengurangi myocardial oxygen demand dan efektivitas untuk kontraktilitas semakin bagus. Tapi makin tebal juga tidak bagus karena menjadi susah nanti masuk darah ke dalam jantung sendiri. Nah, kalau di pembuluh darah bagaimana? Untuk mengatasi resistance ini harusnya pembuluh darah semakin besar. Ya, radius ini, radius pangkat 4. Jadi makin besarnya pembuluh darah akan makin mudah darah itu keluar dari jantung ke pembuluh darah seluruh tubuh. Kalau yang ini viskositas, makin kental darahnya dan makin panjang pembuluh darahnya, makin susah darah itu masuk dalam tubuh, masuk dalam pembuluh darah itu. Oke. Nah, kita udah tahu tadi dari secara fisiologi, heart failure problemnya apa? Kalau misal terjadi penurunan dari masalah sistolik atau keluarnya darah, itu bisa disebabkan karena apa? Karena impaired contractility, karena coronary artery disease, karena masalah dari infarction, ischemia dari myocard, kemudian ada chronic volume overload, karena mitral regurgitation atau aortic regurgitation, sehingga darah masuk lagi kembali ke dalam ventricle kiri, jadi bebannya makin besar, jadi darah nggak bisa keluar dalam ke aorta atau ke seluruh pembuluh darah, atau kardiomyopati dilatasi, atau pressure yang tinggi sekali, yaitu dalam advanced aortic stenosis, di mana katup di aortanya itu stenosis sekali sehingga beban yang dikeluarkan oleh ventricle kiri besar sekali untuk mengovercome stenosis itu, atau severe hypertension. Ini faktor yang sangat penting. Nah, gimana kalau misal ternyata tidak ada masalah untuk pengeluaran, tapi masalah untuk masuk darah ke dalam jantung? Bisa karena hipertrofi tadi, left ventricular hypertrophy yang sangat tinggi, walaupun itu mekanisme kompensasi, tapi bisa menyebabkan heart failure di kemudian hari karena terlalu tebal ototnya. Kemudian fibrosis, myocardial ischemia, dan tamponat atau hal lain. Nah, bagaimana mekanisme kompensasinya? Tadi dengan menurunnya stroke volume dan menurunkan ventricular emptying sehingga menyebabkan ventricular and diastolic volume-nya meningkat dan menyebabkan atrial pressure meningkat. Ini problem juga, atrial pressure meningkat menyebabkan atrialnya dilatasi, bisa jadi AF, bisa jadi problem yang lain dalam jantung sendiri. Gimana untuk mengkompensasinya? Dari jantung mengeluarkan mekanisme Frank Starling yang tadi disebutkan sebelumnya. Namun itu menjadi masalah di kemudian hari kalau misal tidak cukup kuat otot jantung untuk melakukan kompresi. Nah, kemudian wall stress yang naik, neurohormonal activation akan meningkatkan kontraktilitas. Tapi ya belum tentu ini menjadi efek yang bagus. Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Ini decrease cardiac output menyebabkan kenaikan dari sympathetic nervous system, meningkatkan kontraktilitas, heart rate, dengan meningkatnya juga renin-angiotensin system, dan meningkatkan ADH. Nah, di 3 sistem ini adalah mekanisme kompensasi.
yang sebenarnya awalnya bagus, namun kalau misal terlalu berlebihan menjadikan problem juga. Contohnya RAS system dan sympathetic nervous system. Kalau menjadi vasokonstriksi di arteriolar akan menurunkan cardiac output dan menambah beban jantung juga. Karena untuk menjaga supaya blood pressure-nya naik, tadi pembuluh darahnya harus kecil. Pembuluh darah kecil, tapi beban jantungnya meningkat. Nah, tambah jelek juga fungsi jantungnya. Kemudian juga antidiuretik hormon, RAS system akan meningkatkan circulating volume atau darah. Preload naik, namun kalau preload naik jantungnya tidak mampu, nah bisa menyebabkan peripheral edema atau pulmonary congestion. Selanjutnya, nah ini tadi yang saya sebutkan, kita fokus kepada natriuretic peptide. Ini adalah sistem yang mengcounter dari masalah yang ditimbulkan oleh sympathetic nervous system dan RAS system. Nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Oke, ini etiologi heart failure, mungkin lanjut saja. Yang paling banyak adalah tadi ischemic heart disease maupun penyebab lainnya. Oke, lanjut. Tachybradyardia. Nah, oke. Nah, ini untuk definisi di heart failure tahun 2016. Ini adalah yang dari ESC, European Society of Cardiology, ada terminologi HFrEF atau heart failure with reduced ejection fraction, kurang dari 40%. Kalau moderate reduced ejection fraction 40-49, yang preserved ejection fraction ini lebih dari sama dengan 50%. Ini dari ekokardiografi. Nah, kalau MR dan T ini harus diikuti oleh elevated natriuretic peptide dan atau ada bukti adanya masalah di gangguan struktural di dalam jantung atau diastolic dysfunction. Nah, ini yang kemarin 2016. Nah, kita bisa lihat ini barusan keluar bulan April 2021. Jadi bulan ini ada Universal Definition of Classification of Heart Failure dari Amerika, Eropa, New Zealand, dan China dan Jepang. Nah, ini summary key point-nya. Mungkin kita lanjut aja di sini. Jadi definisi terbarunya adalah tidak harus semuanya ada. Namun kita bisa temukan hanya symptoms, ini kita bisa lihat yang sebelah kanan, symptoms and or sign of heart failure. Jadi bisa symptoms and or signs. Jadi bisa or. Jadi salah satu bisa ditemukan yang disebabkan oleh adanya masalah struktural dan atau fungsional cardiac abnormality yang diikuti oleh salah satu dari ini, adanya kenaikan ANP, natriuretic peptide yang tadi saya sebutkan, nanti kita bicarakan selanjutnya di slide selanjutnya, dan adanya kemungkinan objective evidence of cardiogenic pulmonary or systemic congestion. Jadi salah satu dari ini yang atas dan diikuti oleh salah satu dari yang bawah itu sudah disebutkan, sudah diklasifikasikan sebagai heart failure. Kenapa? Karena semakin dini kita bisa mendeteksi heart failure, semakin bagus outcome-nya. Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Ini untuk staging-nya masih sama. Jadi fokus di sini adalah adanya pasien dengan atau orang-orang dengan at risk yang belum ada structural damage dari jantung, dengan hipertensi, CVD, DM, obesitas, dan adanya family history dari kardiomiopati atau hal lain, ini harus menjadi fokus perhatian yang lebih untuk ditata laksana dan dilakukan manajemen lebih awal. Nah, kalau sudah ada pre-heart failure, ini sudah adanya natriuretic peptide yang meningkat, walaupun belum ada gejala, nah ini sudah dianggap sebagai masalah gagal jantung, ya harus diatasi supaya tidak berlanjut ke stage C, di mana pasien tersebut bergejala, dan apalagi menjadi advanced heart failure atau menjadi gagal jantung yang sudah membutuhkan terapi yang sangat invasif seperti transplantasi, mechanical circulatory support, ataupun sampai ke paliatif. Seperti itu. Nah, ini batasnya natriuretic peptide dari tahun 2021 tadi. Kalau NT-proBNP di Kanun Joso pakai ini dok ya. Ini kalau di rumah sakit batasnya di atas sama dengan 300. Nah, ambulatori di waktu settingan klinik itu 125. Apalagi kalau misalnya masalahnya decompensated, pasien itu bergejala, ya harusnya di atas 300. Nah, ini penyebab lain dari natriuretic peptide yang meningkat. Kita harus pertimbangkan dari simptom and sign-nya juga, apakah ini adalah simptom sign dari heart failure ataupun hal-hal lain non-cardiovascular causes. Contohnya kidney disease, liver disease, severe anemia, metabolic diabetic ketoasidosis itu bisa meningkatkan heart failure, tapi mungkin tidak bermakna. Nah, harus kita pertimbangkan mana yang bermakna, mana yang tidak dalam hal ini. Nah, ini klasifikasi yang paling baru tahun 2021. Ada yang menarik adalah heart failure with improved EF. Itu heart failure di mana baseline ejection fraction pemeriksaan pertama itu adalah kurang dari 40%, jadi udah reduce. Nah, ini udah heart failure.
tapi ada peningkatan lebih dari sama dengan 10 poin dari baseline EF yang pertama di pemeriksaan yang kedua, jadi lebih dari 40%. Nah, ini menandakan sebuah tren yang baik seperti itu, klasifikasi yang terbaru. Ini terminologi singkatnya. Kalau memang sudah mempunyai heart failure, disebut chronic heart failure, boleh. Terus kemudian kalau misal dalam 1 bulan tidak ada gejala dan stabil, disebutkan dapat dikatakan ini adalah 1 month said to be stable. Jadi bisa dibilang stabil. Kalau congestive heart failure, biasanya heart failure dengan adanya masalah overload di acute atau chronic evidence of volume overload, seperti itu. Nah, ini secara simptomatik bisa diklasifikasikan menjadi kelas 1, 2, 3, 4. Kalau yang hospitalisasi biasanya kelas 3, kelas 4, dan stage C bergejala. Seperti itu. Mungkin teman-teman sudah tahu, ini reminder saja. Oke, sedikit mengenai advanced heart failure, yaitu dengan gejala NIHA kelas 3, 4 yang sudah ada reduced ejection fraction kurang dari 30%, atau masalah di isolated RV failure, contohnya ARVC. ARVC itu arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, atau masalah dari valvular heart disease yang sudah tidak bisa dikoreksi, congenital yang sudah tidak bisa dikoreksi, atau sangat tinggi sekali BNP atau NT-proBNP dengan masalah di diastolik dan LV structural yang masuk dalam HFpEF atau MRIF, tapi ya sudah bergejala sekali dan membutuhkan membutuhkan high dose of intravenous diuretic karena masalah di pulmonary atau systemic congestion, dan membutuhkan episode low out, membutuhkan dengan adanya low output, jadi tensinya drop membutuhkan inotropic atau vasoactive drugs, atau terjadinya malik dan aritmia dan menyebabkan kembali ke hospital tanpa direncanain. Jadi masalah dekompensasi terus lebih dari 1 kali dalam 1 tahun terakhir. Ya, impairment dalam exercise ini diperiksa dalam menggunakan 6-minute walking distance, test distance. Kemudian yang lain, ya itu nice aja untuk saat ini. Nah, ini clinical manifestation-nya yang bermakna adalah pada masalah jantung adalah ini, paroxysmal nocturnal dyspnea dan orthopnea. Jadi pasien tambah berat kalau misal dia ditidurkan gitu. Kalau misal pasien sesak tapi ditidurkan tetap sesak atau tidak tambah sesak, mungkin penyebabnya bisa jadi bukan jantung. Tapi kalau misal masalahnya itu di left side heart failure dan kemudian terjadi orthopnea atau ditidurkan pasiennya tambah sesak dalam pemeriksaan, kemungkinan ini penyebabnya jantung karena ada kongesti dari cairan yang masuk ke dalam paru-paru. Kemudian kalau penyebabnya right side, ini peripheral edema ataupun ya membesarnya organomegali sampai GVP meningkat, organomegali, hepatomegali, dan peripheral edema. Yang lanjut saja. Nah, bagaimana dengan pasien dengan suspected heart failure? Pasien dengan non-acute onset, ini kita harus cek ini historinya, apakah mempunyai histori CAD, arterial hypertension, cardiotoxic drug, history of orthopnea atau paroxysmal nocturnal dyspnea. Ini paling penting tadi yang ditanya di slide selanjutnya. Kemudian ada pemeriksaan fisiknya dengan EKG, any abnormality. Jadi belum tentu EKG-nya ada problem, atau bisa jadi sinus rhythm tapi ternyata ya ada gejala tersebut. Nah, kalau ada gejala tersebut, jika memungkinkan diperiksa natriuretic peptide. Kalau bermakna, tetap dilakukan ekokardiografi dan kemudian dikonfirmasi dan dilakukan tata laksana lebih lanjut sesuai dengan etiologi. Nah, kemudian kalau misalnya nggak ada ANP, gimana? Digrogot? Belum ada, dok. Eko juga belum ada, dok. Jadi sementara kita langsung tata laksana ya sesuai guideline dari heart failure. Jadi langsung dengan gejala-gejala tersebut dengan kriteria Framingham, nanti kita bakal bicarakan di slide selanjutnya, tata laksana sebagai heart failure. Nah, ini pentingnya transtorax ekokardiografi atau ekokardiografi di dinding dada untuk mendiagnosis dan melihat struktural heart disease yang ada di dalam jantung sendiri, apakah, dan melihat fungsional secara IF-nya, apakah reduce, moderate reduce, atau preserve. Kemudian juga mengklasifikasikan apakah butuh dilakukan pemasangan ICD atau CRT. Nah, ini kalau misal IF-nya sangat rendah, kurang dari 35%, dan masih dan tidak beresiko tinggi untuk terjadi aritmia yang malignan. Ini treatmentnya, ini kita lanjutkan di slide selanjutnya aja. Nah, ini treatmentnya apa?
fungsinya adalah untuk mengimprove clinical status, jadi naik dari fungsional kelas 3 jadi kelas 2, kalau bisa kelas 1. Tadi functional capacity, increase quality of life, ini sangat penting. Apa yang kita secara objektif, naik, IF-nya naik nih, tapi ternyata pasiennya tetap sesak, tetap ada keluhan ya. Ternyata treatmentnya tidak bermakna. Kemudian prevent hospital admission, reduce mortality. Ini guideline-nya banyak sekali. Mungkin paling baru 2017-2016 dari ACC, AHA, dan ISD, kita bahas sedikit saja. Jadi kalau pasien dengan reduced ejection fraction, ini yang fokusnya, itu terapi pertama adalah ACE dan beta blocker. Kemudian kalau masih simptomatik dan IF-nya di bawah 35%, ditambahkan mineralocorticoid antagonis, contohnya spironolactone. Kalau masih simptomatik dan masih bisa toleransi dengan ACE atau ARB, nah ini yang baru, yaitu ARNI. Kita switch ACE atau ARB dengan ARNI, nanti kita bicarakan di slide selanjutnya. Dan kalau masih sinus dan QRS duration di atas 130 millisecond, dengan LBBB, bahaya malignant arrhythmia, evaluasi untuk kemudian dipasang CRT atau cardiac resynchronization therapy. Kalau sinus dan heart rate-nya di atas 70 beat per minute, consider bisa dilakukan ivermectin atau if channel blocker, funny channel blocker ya. Ini mungkin kita tidak bicarakan di forum ini. On top semuanya ini, kita harus berikan diuretik untuk relief symptom of congestion. Kalau sudah tidak ada symptom of congestion, diuretik bisa di stop. Dan kalau misal dia IF-nya kurang dari 35%, despite OMT atau optimal medical treatment, dan history of asymptomatic VT atau VF, ya ada VT-VF, kemungkinan harus di-consider untuk diimplan ICD. Ini kelas 1 recommendation-nya, jadi sangat direkomendasikan. Dan kalau masih resisten banget, bisa diberikan digoxin, HISDN atau hydralazine ISDN, atau left ventricle assisted device, atau heart transplant. Kenapa ini paling bawah? Karena ternyata treatment yang di bawah ini tidak meningkatkan survival gitu, walaupun secara klinis bisa membaik. Maksudnya secara klinis enak pasiennya, tapi survivalnya tidak terbukti makin baik seperti itu pada pasien dengan diberikan digoxin dan yang lainnya di bawah. Nah ini prinsipnya, kita blok ACE inhibitor tadi, karena memblok RAS sistem, supaya tidak terjadi konversi dari angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, dan tidak menjadi AT1 yang menyebabkan hypertension, vasoconstriction, vascular growth, dan menstimulasi pengeluaran aldosteron. Nah, dengan pengeluaran aldosteron ini juga menyebabkan increase potassium secretion dan decrease water and sodium secretion. Jadi kongesti atau pooling dari water dan sodium. Nah, kita blok dengan angiotensin. Walaupun begitu, ada non-ACE pathways untuk mengkonversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Jadi ada obat, ada klasifikasi obat yang disebut dengan angiotensin 2 reseptor antagonis atau ARBs, ARB, untuk memblok ini semuanya, angiotensin 2. Dan diperkuat dengan diblok dengan aldosteronnya dengan spironolactone. Walaupun demikian, kalau misal kita pun pakai ACE inhibitor, ternyata ACE inhibitor ini bisa menghambat untuk degradasi dari bradikinin, sehingga menyebabkan, ya kita tahu efek samping ACE ya, batuk, angioedema, extracellular matrix degradation, walaupun efeknya bagus, natriuresis, vasodilatasi, namun efek-efek ini biasanya yang tidak menyebabkan pasien mau berobat, mau menggunakan ACE inhibitor. Nah, diblok dengan ACE tadi untuk RAS sistemnya diblok, kemudian sympathetic nervous systemnya diblok dengan beta blocker, sehingga semuanya ini mencegah myocardial hypertrophy dan mencegah kenaikan preload yang sangat berlebihan, dan mencegah heart rate atau kontraksi yang tidak kita inginkan, yang terlalu berlebihan menyebabkan problem atau beratnya fungsi jantung, sehingga menyebabkan peningkatan cardiac output yang kita inginkan. Oke, ini tadi kita bahas tentang neprilysin system, yaitu jadi ini adalah suatu advance medication yang sangat baik untuk menggantikan menggantikan ACE inhibitor atau ARB yang lebih di-enhance lagi dengan efek ini. Jadi neprilysin ini adalah sebuah endopeptide yang berfungsi untuk mendegradasi dari natriuretic peptide. Nah, natriuretic peptide ini sangat penting di jantung, yang dikeluarkan oleh jantung karena respon ada jarak gangguan dari atrium. Jadi kalau ada volumenya yang naik ke darah yang masuk dalam jantung dan itu volumenya besar,
tubuh atau jantung sendiri mengeluarkan natriuretic peptide untuk membuang itu, sehingga menurunkan blood pressure, simpatetiknya turun, natriuresisnya naik, diuresis naik, dan fibrosisnya turun, hipertrofi turun. Nah, tapi sayangnya hal ini bisa didegradasi oleh neprilysin. Neprilysin ini mendegradasi natriuretik menjadi inactive fragment. Nah, ini dihambat dengan neprilysin inhibitor. Nah, kenapa harus digabung dengan RAS atau ACE? Ya, namanya kan ARNI. ARNI adalah angiotensin receptor blocker dan neprilysin inhibitor. Kenapa harus digabung? Nah, kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini juga saya ambil dari beberapa presentasi dari Prof. Baikem Boscourt dari Baylor yang sangat luar biasa tentang heart failure. Nah, ini nanti kita bicarakan tentang neprilysin inhibitor di sini dan obat-obat yang lain. Jadi neprilysin tadi untuk mendegradasi ANP dan bradikinin. Nah, kalau misal kita menggunakan neprilysin tadi, ternyata memang bagus efeknya, vasodilatasi, fibrosis turun, hipertrofi juga turun. Tapi dengan degradasi dari angiotensin reseptor, dengan degradasi dari degradasi dari natriuretic peptide, ternyata maksudnya kalau neprilysin itu masih ada di dalam tubuh, ternyata dia juga bisa mengenhance angiotensin 2. Jadi malah jadi counterproduktif. Tetap kita vasodilatasi turun, tapi juga angiotensinnya 2 tetap naik. Jadi ya tetap sama aja, nggak bermakna secara signifikan. Jadi bagaimana caranya? Yaitu kalau neprilysin alone, jadi mixed result karena potensiasi dari angiotensin. Jadi angiotensinnya malah jadi enhance fungsinya. Nah, akhirnya digabung dengan ACE. Tapi dengan neprilysin dan ACE ternyata masalahnya angioedema problem. Terus kemudian trial selanjutnya di paradigm trial akan ditemukan bahwa ternyata neprilysin sangat baik dikombinasikan dengan ARB. Dalam hal ini adalah valsartan. Nah, kita lihat di slide selanjutnya ini, ternyata di paradigm trial HF di primary endpoint dari CV-DEath dan heart failure hospitalization, sacubitril valsartan dibandingkan dengan enalapril, sebuah ACE inhibitor, ini sangat bermakna untuk menurunkan primary endpoint dari studi ini, CV-DEath dan heart failure hospitalization, dengan number needed to treat cuma 21, dengan sangat bermakna 0,002. Nah, ini tentunya setelah berhari-hari ya, dilihat dan equal semua hampir equal semua populasinya. Bagaimana dengan angioedema? Ternyata tidak bermakna dari dua-duanya, baik itu enalapril maupun sacubitril valsartan. Kemudian bagaimana dengan kenaikan potasium yang kita khawatirkan dengan adanya ACE inhibitor? Ternyata makin rendah, lebih turun. Bagaimana dengan perburukan fungsi jantung? Ternyata lebih turun dan menurunnya bermakna. Jadi ini sangat baik kombinasinya. Terus kemudian makanya itu guideline akan diperbaharui lagi dengan adanya paradigm trial dengan standar terapinya dengan HFrEF ini beta blocker, ARNI terutamanya, MRA, hydralazine atau ISDN ini pada pasien Afrika Amerika ya. Kemudian ivabradine kalau pasien itu sinus dan heart rate di atas 70 kali. Kenapa kalau misal heart rate di atas 70 kali ternyata bisa menyebabkan outcome yang kurang baik di kemudian hari. Ya, jadi heart rate targetnya di bawah 70 kali per menit. Tapi masih ya kelas 2 ya. Ini masuk di rekomendasi yang di tahun 2017 di ACCAH, ARNI kelas 1 ya. Kelas 1 dan rekomendasinya ini 2 ya, class of recommendation-nya biru ya. Jadi maksudnya 1 dan bukti-bukti klinisnya makin kuat ya di hari-hari ini. Walaupun begitu, kalau mau switching dari ACE inhibitor harus di wash out dulu lebih dari 36 jam dari dosis terakhir dari ACE inhibitor karena bisa meningkatkan masalah di menjadi angioedema atau problem-problem yang tidak dikendaki kalau misal masih ada ACE dalam tubuh gitu. Dan masih jadi consideration kalau misalnya history of angioedema lebih baik ya kita tidak berikan ARNI walaupun ini pada omapatrilat ya, bukan pada sacubitril seperti itu. Ini kita lanjut saja, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, ini yang terbaru adalah SGLT2 inhibitor, yaitu sodium glucose
cotransporter 2 inhibitor. Ini sebenarnya obat DM, obat diabetes, tapi fungsinya adalah mencegah reabsorpsi dari glukosa di aferen glomerulus yang menyebabkan adanya, kalau glukosa tidak direabsorpsi, otomatis glukosanya keluar dong dari seluruh tubuh, glukosa keluar, cairan ikut keluar, natrium ikut keluar, protein urea juga turun. Nah, efeknya bagus karena bisa mengurangi circulatory blood atau volume yang ada dalam tubuh, mengurangi preload, mengurangi LVO stress, mengurangi afterload, yang menyebabkan efek yang bagus untuk jantung dan meningkatkan myocardial energetic. Ini masih belum tahu apa namanya, kok bisa ini myocardial energetic, artinya otot jantungnya makin kuat. Nah, tapi ini masih belum ketahuan. Yang ketahuan adalah ini efeknya, diuresis, natriuresis, glucosuria, dan proteinuria. Nah, ini CV death dan heart failure, hospitalized heart failure dari SGLT2 in HFrEF, dari DAPA-SF dan EMPEROR trial, ternyata sangat bermakna dibandingkan placebo ya, dengan placebo untuk menurunkan CV death dan hospitalized heart failure. Tentunya pada pasien dengan kelas 2-4, LVEF-nya kurang dari 40%, dan tinggi ini, heart failure, kurang lebih dari 600 pikogram per mililiter. Walaupun belum bisa diberikan pada stage 5 CKD dan pada pasien hipotensi, dan pada tipe 1 diabetes atau kelewat yaitu ketoasidosis belum kita ketahui. Juga menurunkan progresi dari CKD ternyata. Dan juga relative risk reduction-nya lumayan tinggi, ya, bermakna untuk worsening heart failure, CV death, hospitalized heart failure, CV death, dan secondary outcome-nya pada total hospitalized heart failure dan CV death event menurun kurang dari lebih dari 25% ini. Dan pada EMPEROR trial, pada empagliflozin bisa menurunkan slope dari perburukan fungsi ginjal 50%. Ini sangat luar biasa. Dari meta analisis dari 2 studi ini juga favor dari forest plot-nya ini kita lihat ini favor ke apa namanya, empagliflozin dan dapagliflozin untuk menurunkan all-cause death dan cardiovascular death. Quality of life pasien juga meningkat. Ini bermakna dari studi yang kita tidak terlalu dalam. Nah, juga sangat bermanfaat pada reversal remodeling dari HFrEF ya. Jadi dengan ARNI kita lihat fungsi dari ejeksi fraksi naik sampai hampir 10%, left ventricle and diastolic volume index turun, and systolic index turun, left LAVI juga turun. Jadi ini pada ARNI. Nah, kemudian pada sugar DM ini pada SGLT2 ternyata bisa menurunkan juga pada empagliflozin ini dibandingkan placebo. Nah, kemudian yang ini sacubitril valsartan dalam jangka waktu panjang tadi pada ARNI ini meningkat ya, meningkatkan efek fungsi dari ejection fraction. Oh ya, selamat pagi Dr. Yusri. Ini saya lihat Dr. Yusri gabung di room ya, Dok ya. Mohon izin Dok, saya lanjutkan presentasi Dok. Mohon komentarnya dan masukannya Dok. Makasih. Oke, lanjut ke safety-nya. Safety-nya ini sangat aman untuk ARNI dan untuk SGLT2 inhibitor ini aman dan tidak ada excess risk of hypoglycemia regardless of diabetes status. Jadi pasien tidak diabetes pun ya tidak ada risiko hipoglikemi, tidak ada risiko hiperhipokalemia maupun worsening renal function. Walaupun ini ada ya sedikit risk of genital tract infection. Ini pada pasien dengan tanpa hipoglikemi juga ternyata tidak ada confirm hypoglycemia, walaupun pasien itu tidak no glycemic disorder. Jadi pasiennya tidak ada risiko hipoglikemia walaupun pasien tidak ada diabetes. Dan menurunkan A1C pada pasien with diabetes, pre-diabetes, kalau no glycemic disorder ternyata ya tidak menurun karena normal ya A1C-nya. Terus kemudian juga systemic hypotension juga tidak meningkat pada empagliflozin pada high risk patient. Terus kemudian walaupun pada pasien tersebut sudah high risk ya, diabetes, renal function, age, ejection fraction-nya turun. Jadi tidak ada symptomatic hypotension pada pasien tersebut. Ini ya lanjut aja. Ini dilihat tidak ada heterogeneity. Jadi background terapi apapun ditambahkan dengan SGLT2 inhibitor ternyata bermakna. Seperti itu. Pastinya on top of core medical therapy ya, dari ACE atau RB atau ARNI plus beta blocker, MRA ditambahkan dengan SGLT ataupun ARNI. Nah, itu bermakna.
ini dengan atau tanpa ARNI ternyata ada publish ocean juga better ya dibandingkan dengan tidak diberikan sama sekali gitu placebo. Kemudian metabolic benefitnya bisa mengurangi resiko new onset diabetes dan better glycemic control in diabetes. Jadi standar core medical terapinya yang dipropos tahun 2020 kemarin oleh Prof. Boskurt adalah beta blocker, ARNI, ini kalau bisa MRA, dan SGLT2 inhibitor. Dan pasti harus dikongesti pasien tersebut. Dan consideration untuk pemberian ICD atau CRT defibrillator kalau pasien tersebut dengan risiko malignan aritmia. Ya. Jadi ini tahun 2016 pun sudah masuk, tapi levelnya masih 2A ya di ISC guideline. Empagliflozin dapat dipikirkan untuk diberikan pada pasien dengan type 2 diabetes untuk prevent or delay the onset of heart failure and prolonged life. Ini tahun 2016 ya. Ini dosis-dosis obat, mungkin kita lanjut saja. Ini not to and not to do ya. Intinya di sini tadi ACE, beta blocker, MRA, kelas 1 rekomendasi level of evidence yang A, jadi sangat terbukti sekali. Terus kemudian tahun 2016 ini diuretik untuk mengimprove symptoms and exercise kalau misalnya ada kongesti. Sacubitril valsartan atau ARNI tadi digunakan sebagai replacement ACE untuk further reduce risk of hospital heart failure, hospitalization, dan death. Ini 1B ya. Oke, yang perlu diingat adalah seringkali kita berikan CCB, diltiazem, verapamil. Oh, kalau gitu pasiennya tidak boleh tinggi heart rate-nya, kita berikan aja CCB tapi dengan yang non dihidropyridin, diltiazem, verapamil, sekalian buat nurunin tensi, sekalian buat nurunin heart rate. Ternyata dari ISC ini tidak direkomendasikan dengan pasien dengan HFrEF ya, ejeksi fraksi kurang dari 40%, karena meningkatkan resiko dari worsening heart failure dan heart failure hospitalization. Seperti itu. Jadi kelas 3 ini harm. Oke. Kemudian ARB tidak boleh digabung dengan ACE ya. Ya oke. Lanjut saja. Ini kalau misal kurang dari 35% tadi ejection fraction, sudah dari 3 bulan optimal medical treatment, ya, dan kira-kira survivabilitasnya lebih dari 1 tahun, fungsional statusnya bagus, dan mempunyai ischemic heart disease yang sudah lebih dari 40 hari, sudah stabil, dan dilated cardiomyopathy lebih pikirkan untuk dipasang refer untuk ICD ya, implemented cardioverter defibrillator, untuk mencegah malignan aritmia. Nah, diindikasikan juga dengan QRS-nya lebih dari 150 per second, LBBB, QRS morfologi dengan yang sudah optimal di treatment. Oke, lanjut saja. Ini sedikit insight, ada kelas obat baru yang adalah versi guat. Versi guat ini adalah oral soluble guanylate cyclase. Ini fungsinya untuk meningkatkan soluble guanylate cyclase dan meningkatkan cyclic GMP production. Ini fungsinya apa? Cyclic GMP ini karena pasien dengan sudah ada endothelial dysfunction dan penurunan nitric oxide, ada penurunan dari cyclic guanylate cyclase ini akan menurunkan fungsi dari ini dan dengan menurunnya ini akan menjadikan myocardial stiffening, thickening, dan fibrosis. Nah, ini di-counter dengan adanya cyclic guanylate cyclase oleh versi guat. Di heart dan di vasculature efeknya diobservasi bisa potensialnya untuk menurunkan efek-efek yang di bawah ini. Yang kedua adalah ini omecamtiv mecarbil, novel selective cardiac myosin activator. Ini untuk bekerja pada stabilisasi myosin pada pre-power stroke. Fungsinya untuk menambah kekuatan dari rope yang ditarik oleh aktin dan myosin itu, sehingga meng-increase duration dari systole, increase stroke volume, ya bagus kan? Tapi bagaimana dengan studi klinisnya? Sedikit. Ternyata primary endpoint-nya pada CV death dan hospitalized heart failure masih belum ditemukan ada perbaikan. Yang kedua, untuk quality of life-nya juga pada Victoria atau versi guat masih pending analisisnya. Kalau galactic ini omecamtiv, trennya meningkat, tapi belum bermakna. Terus kemudian heterogeneity. Jadi untuk versi guat ini bisa menurunkan BNP, NT-proBNP, tapi tidak pada subset yang sangat tinggi sekali.
NT-proBNP-nya. Jadi sick but not too sick. Jadi ya kita harus pilih-pilih pasien kalau menggunakan Frisigoat ini, bisa menurunkan BNP tapi pada pasien yang dengan tidak terlalu tinggi ininya si neutralizing peptide. Terus kalau pada pasien dengan omecamtiv belum terbukti pada baseline IF-nya kurang dari 28%. Seperti itu. Oke, safety-nya masih dikaji. Jadi intinya bagaimana untuk treat specific etiology. Jadi diagnosis dan treat specific etiology dari heart failure. Kita dengan stage C, pasien dengan bergejala, kita harus treat specific etiology ya. Apakah itu hipertensi, iskemia, amyloidosis, masalah kemoterapi, vaskular, sampai COVID, nah harus diselesaikan dulu. Dan juga diberikan obat heart failure yang secara klinis dan secara studi sangat bermanfaat pada pasien dengan heart failure. Beta blocker, ARNI, MRA, SGLT2 inhibitor. Oke. Ini street specific comorbidities yang masih dalam tanda tanya, ini versi buat omecamtiv, khususnya pada pasien dengan DM, preferably SGLT2 inhibitor. Jadi bukan hanya menurunkan A1C, tapi juga meningkatkan juga fungsional status dari jantungnya dengan efek yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Hipertensi terkontrol kurang dari 130, iron deficiency di-treat, valvular di-treat, atrial fibrillasi di-treat, sleep apnea, CKD, bahkan sampai depresi juga harus di-treat, maksudnya harus dilihat consideration-nya dan kita laksana sesuai penyebabnya. Ini standar heart failure treatment di 2020, jadi diagnosis sudah disebutkan sebelumnya. Treat comorbidities, treat etiology, dan individualized specific population di African American, Hydralazine dan ISDN. Ya mungkin di sini jarang ya. Terus kemudian share decision goals dengan patient. Apa tujuannya terapi ini? Mau sampai mana, segala macam harapannya pasien, dan dengan OMT, Optimum Medical Therapy. Oke, mungkin ini untuk yang non-acute onset, mungkin sedikit tentang acute heart failure. Oke, boleh lanjut dulu. Siap. Ini acute heart failure, ini jadi simptomnya worsening, dari sudah ada heart failure, kemudian simptomnya worsening, dan kemudian butuh hospital admission. Kadang-kadang sulit untuk mendiagnosisnya, karena bisa di masking dengan simptom yang lain. Contohnya CKD ya, acute on CKD, pneumonia, seperti itu. Apalagi COVID juga sulit sekali. Terus kemudian walaupun physical examination itu sensitif untuk detecting acute heart failure, dan EKG dan chest X-ray ternyata non-diagnostik, ya, non-diagnostik untuk menentukan ini heart failure atau bukan. Nah, sebenarnya 2015 dari clinical judgment 75% emergency precision tuh sudah bisa kok mendiagnosis acute heart failure. Tapi 12% ternyata sudah digunakan laboratori, radiologik, test result, ternyata masih miss ya, pada misdiagnose pada pasien dengan harusnya heart failure tapi bukan terapi heart failure gitu tahun 2015. Oke, kenapa penting? Karena kalau misal diberikan diuretik pada bukan heart failure bisa worsen outcome. Kemudian kalau telat diberikan vasoaktif kalau pasien itu shock, jadi contohnya vasopresor, meningkatkan mortalitas kalau misal treatmentnya terlambat seperti itu. Ini bisa datang pada episode pertama, first occurrence, bisa paling lebih seringnya pada acute decompensation chronic heart failure, bisa karena primary cardiac function, bisa karena extrinsic factor yang bisa memperberat dari chronic heart failure. Triggeringnya paling sering myocardial dysfunction, valve insufficiency, pericardial tamponade. Tapi kita lihat di slide berikut ini lebih jelas. Etiologinya ini paling sering kita harus lihat di ID emergency, yaitu acute coronary syndrome, hypertension emergency, arrhythmia, mechanical cause atau pulmonary embolism. Yang walaupun tidak ada ketahuan ini, heart failure bisa diperberat atau dipresipitasi, di-triggering dengan adanya masalah di sini. Ada fever, anemia yang berat, ya, circulating volume, maksudnya overload, renal failure, dan segala macamnya ini bisa memperberat atau menjadikan heart failure, slow heart rate, atau telat. Ini pasien sering tidak minum obat teratur, obatnya masih ada, atau ya tidak diminum teratur segala macam. Ini triggering tadi sudah disebutkan. Nah, diagnosisnya ini ya, secara klasik mungkin sama-sama kita di S1 disebutkan heart failure dengan Framingham adalah 2 major kriteria atau 1 major dan 2 minor kriteria. Ini bisa diakses di aplikasi, sangat mudah sekali. Yang perlu kita ingat tadi, pulmonary edema, paroxysmal pneumonia dyspnea atau ortopneu diikuti oleh hal-hal lain, ini major kriteria.
Oke, targetnya adalah pasien datang dengan heart failure decompensated, mungkin bisa datang dengan warm and dry, warm and wet, cold and dry, cold and wet. Jadi kita harus klasifikasikan berdasarkan Forrester ini. Jadi kalau pasien datang dengan warm and dry, jadi tensi bagus, tidak ada kongesti, ya mungkin kita adjust oral terapi bisa rawat jalan. Tapi kalau warm and wet, ada kongesti pasien, tapi tensinya masih bagus, dengan ditandai dengan pulmonary kongesti, ortopnu, udema, segala macam, harus kita switch ke warm, supaya pasien tersebut stabil. Kalau cold and dry, biasanya pada right heart failure, ini cold sweated extremities, oliguri, ya neuropulse pressure, walaupun tidak ada kongesti, kita harus jadikan warm, jadi kita naikkan tensinya. Kalau cold and wet, kita naikkan tensi, baru kita buang cairannya. Walaupun kita perlu ingat, hipoperfusi tidak sama dengan hipotensi. Hipoperfusi, walaupun hipoperfusi biasanya diikuti oleh hipotensi juga. Oke, ini lagi kita lanjut. Hipotensi itu kalau systolic blood pressure di bawah 90 ya, ini dari ISCH. Takikadi bradikadi kalau di bawah 40, takikadi di atas 60, 120 ini yang bermakna sekali untuk menyebabkan heart failure. Oke, urine outputnya juga kalau oliguri kurang dari 0,5 cc per kilogram per jam. Ini diagnostiknya, mungkin lanjut saja ke sini. Jadi kalau pasien dengan curiga heart failure, kita harus anamnesis pemeriksaan fisik yang baik, chest X-ray, biochemistry, echo, atau natriuretic peptide, atau dua-duanya kalau bisa, EKG, oksigen saturasi, dan full blood count. Kalau ada masalah di ventilasi, ya berikan oksigen sampai invasive ventilation, kalau misalnya nggak mampu, intubasi, ETT. Kalau life-threatening bradycardia atau takikardi, electrological kardioversi atau pacing, shock, pressor, ACS, harus reperfusi segera, kalau bisa PCI, trombolitik, rujuk sesuai dengan guideline dan syarat-syarat kriteria, indikasi kontraindikasi. Kalau ada masalah dari valvular atau mechanical cause, kita pastikan dengan ekokardiografi dan surgical atau PCI. Nah ini pada 2016 ISC dengan suspected acute heart failure, CAB apa namanya, circulatory dulu, airway breathing, circulatory, cardiogenic shock, kita berikan pharmacological dan mechanical support kalau misalnya memungkinkan, respiratory failure tadi, ventilatory support, dan dalam 60-120 menit harus dipertimbangkan untuk stabilisasi di ICU dan CCU, dan kita lihat acute etiologinya apa, ya ACS, hipertensi emergensi, arrhythmia, mechanical cause atau PE, pulmonary embolism, harus di-treat spesifik terapinya, kalau enggak ya tidak membaik juga heart failure-nya, sesuai dengan guideline masing-masing. Ini kalau pasien dengan kongesti tadi, pasien dengan wet, ya tadi ya, hemodynamic status pasien dengan wet, dan perfusinya masih bagus, wet and warm, ya mungkin kita hanya berikan, dan hipertensi, ya kita bisa berikan vasodilator atau diuretik. Tapi kalau ada fluid congestion yang sangat bermakna, ya, utamanya diuretik seperti itu. Tapi kalau misal wet, terus kemudian adequate, tidak, wah, bahasa dan tidak, ini sangat gawat, jadi blood pressure yang kurang dari 90, kalau iya, ya lebih bagus kita berikan inotropik, dulu naikkan tensi, baru keluarkan cairan. Kalau dry patient, tidak ada kongesti, dan warm, ya just oral terapi. Kalau cold, hipoperfusi dan hipovolemik, kita fluid challenge. Ini tata laksana untuk dekongesti cairan pada gagal jantung dari tahun 2020, Perki. Jadi kita yang mungkin ditekankan adalah di sini, apakah pasien tersebut sudah mempunyai atau memakai loop diuretik sebelumnya. Kalau sudah mempunyai loop diuretik atau furosemide contohnya per oral, kita bisa berikan 1-2 kali dosis oral, berikan IV. Contohnya biasanya minum 40 gram, ya kita berikan 40 gram sampai 2 kalinya 80 gram. Kalau berikan biasanya minum 2 tablet ya 80 mg sampai 160. Kalau misal belum diberikan furosemide, kita bisa berikan 20-40 mg, 1-2 ampul. Terus kemudian kosongkan kandung kemih, kalau bisa pasang di selain, kemudian mulai tampung urin. Dievaluasi dalam 6 jam, ini mungkin natrium urin dalam 2 jam agak sulit ya kita modalitasnya. Kalau dalam 6 jam target kencingnya 100-150 ml, kalau misal kongestinya menetap, ya kita bisa ulangi dengan dosis yang sama, kalau misal tercapai kencingnya, kalau tidak, bisa digandakan dosisnya. Terus kemudian dalam 24 jam, kalau misal dalam 24 jam sudah 3-4 liter, kita bisa teruskan sampai dikongesti sampai evaluasi sebelum pulang.
dan gandakan dosis loop diuretik sampai maksimal kalau misal belum tercapai kencingnya yang keluar. Terus kemudian bisa ditambahkan dikombinasikan dengan tiazid, acetazolamid, tolvaptan, atau bahkan ultrafiltrasi. Jangan lupa juga diberikan lanjutkan GDMT ya, jadi goal directed medical therapy, ACE inhibitor, beta blocker, kecuali shock banget ya, jangan diberikan obat-obatan tersebut. Dan kemudian juga dipertimbangkan menggunakan MRA ya, spironolactone kalau pasien tersebut kaliumnya rendah. Ini dosis maksimalnya bisa sampai 400 sampai 600 mg per hari, jadi 20 sampai 30 ampul ya per unit per hari. Jadi masih panjang itunya sparing sparing punya senjata kita. Terus kemudian ini lanjut saja. Oke, ini untuk intravenous vasodilator bisa diberikan NTG ya, nitroglycerin atau ISDN, dosisnya 10 sampai 20 mikro per menit. Ini rasa saya di Grokut juga ada, di sini kemarin ada masih. ISDN 1 mg per jam bukan per kilogram berat badan untuk vasodilatasi dari pembuluh darah untuk menurunkan tensi yang sangat tinggi. Vasopresor digunakan sesuai ACLS, kalau misal tanpa shock ya dobutamine, kalau misal dengan shock di atas 70 tensinya dopamin, kalau di bawah 70 ya norepinefrin maksud saya. Kemudian ultrafiltrasi atau pengeluaran cairan dari kongesti di jantung bisa di pulmo dan di tubuh bisa dikeluarkan kalau misal tidak respon dengan diuretik, ya dicuci darah di sini. Nah ini menarik, kalau dari pioneer study, bagaimana dengan pasien dengan heart failure masuk rumah sakit, apakah bisa diinisiasi pemberian ARNI atau ARNI, angiotensin receptor RB dan neprilysin inhibitor. Ternyata dicoba di pasien dengan stable ya, kriterianya SPP atau systolic blood pressure-nya stabil dalam 6 jam, tidak ada kenaikan diuretik dalam 6 jam, tidak ada inotropik, tidak ada vasodilator, dan memang sudah terbukti LVEF-nya kurang dari 40% dan NT-proBNP-nya tinggi, di atas 1.600, walaupun pasien tersebut ya belum dengan kriteria gagal ginjal ya, kurang dari 30 ml per menit, IGFL-nya, potasiumnya masih rendah, dan tidak dengan ACS dan TIA. Ini kita lihat di slide sebelumnya. Nah ini ternyata dari minggu pertama sampai minggu ke-8, 2 bulan diperiksa, diversuskan enalapril dan sulfak lagi. Jadi dalam 2 bulan ternyata sangat bermakna menurunkan NT-proBNP dan improve clinical outcome dari sacubitril valsartan dibandingkan dengan enalapril. Jadi kalau pasien stabil, ternyata studi pioneer tahun 2019 ini lebih bagus diberikan enalapril daripada diberikan sacubitril valsartan ARNI dibandingkan dengan ACE inhibitor, dalam hal ini enalapril. Oke, sedikit exercise ya, harus dilatih pasien tersebut untuk mengimprove functional capacity pada pasien dengan HFrEF ya. Dan terakhir mengenai prevention heart failure. Terakhir ini, moga-moga 5 menit selesai. Jadi subset yang kita lihat di dunia atau di Amerika ini penelitian adalah biasanya udah dengan pasien dengan stage B atau stage C dan D. Misalnya stage A pasien dengan DM, prediabetes, obesity, any CVD ini tidak kelihatan. Sedangkan ini seperti iceberg phenomenon, dan seringkali pasien ya tidak ketahui ada resiko tersebut, dan kemudian bisa menjadikan perburukan dan kemudian hari. Ada penelitian SGLT2 inhibitor untuk memprevensi dari heart failure, ternyata ini masih diteliti kemungkinannya dapat menurunkan risiko terjadinya heart failure pada high risk cardiovascular disease, dan juga dengan penurunan berat badan juga menurunkan 30-35% relative risk reduction of hospitalized heart failure. Ini lumayan ini untuk SGLT2 inhibitor. Ini tapi masih berkembang ya. Apakah semua orang harus dikasih itu untuk pada high risk? Nah, itu tanda tanya, masih belum masuk guideline. Terus ini penelitian yang menarik juga, tahun 2013 ada penelitian namanya Stop Heart Failure. Jadi pasien jadi dari 2 arm, yang satu udah tahu ada, yang satu diketahui dan dicek natriuretic peptide-nya, yang satu tidak. Jadi yang satu diintervensi sedini mungkin. Kalau misal natriuretic peptide-nya naik sama dengan 50 nanogram per liter, langsung di referral cardiologist, team management, Doppler echo, repeat kardiografi, dan segala macam.
Dan kalau misal masih kurang dari 50 nanogram per liter, ya same as control, tidak lakukan apa-apa. Kalau misal 50 lebih dari 50 ya langsung di treatment. Oh, dengan invasif jangan sampai terjadi heart failure gitu. Karena per definisi kan lebih dari 50 sebenarnya belum sampai heart failure ya, tapi sudah langsung di treatment, dijaga jangan sampai benar-benar heart failure. Kalau yang satu ya cuma annual visit, tidak ada pemeriksaan nephrotic peptide. Ternyata dari endpoint-nya ternyata bermakna. Pasien dengan intervensi dan edukasi yang bagus, diberikan tim kolaboratif manajemen yang bagus, ternyata menurunkan insiden dari heart failure, bermakna. CV hospitalization juga bermakna turun. Asymptomatic left ventricular dysfunction turun juga, seperti itu. Jadi walaupun butuh effort yang lebih ya. Jadi ini propose di ISC, makanya di AHA maaf, dipropose bahwa nephrotic peptide ya, nephrotic peptide jadi ANP, biomarker untuk men-screening dan dilanjutkan dengan team-based strategy dan GDMT dan close monitoring itu sangat penting kalau pasien dengan high risk untuk mengurangi risiko pasien tersebut menjadi heart failure. Ini masuk stage 2. Nah ini 3 slide terakhir sepertinya. Ini biasa yang kita lakukan sejauh ini. Jadi kalau healthy, dianggap healthy, kira-kiranya ya makan sehat segala macam tanpa dicek nephrotic peptide. Ya mungkin ya sangat invasif ya atau sangat cost banget kalau misalnya kita cek nephrotic peptide semua pasien. Treat spesifik spesifik etiologi atau comorbidity, dan kemudian yang lain ya dilanjutkan dengan survey staging. Dan kita managing risk factor dan cek biomarker kalau pasien tersebut ternyata udah ada masalah secara struktural, kita lihat di situ. Nah terakhir, nah ini kalau yang dipropos adalah dari adanya risk factor kita sudah risk prevention dengan tadi cek nephrotic peptide di negara maju seperti itu ya. Ya moga-moga suatu hari kita bisa supaya tidak terjadi stage B, stage C, sama pun stage D seperti itu. Nah ini slide terakhir, jadi medical therapy tadi beta blocker, RAS, termasuk ARNI ya, MRA, CLT2 itu adalah scaffold atau fondasi terapinya yang masih harus diteliti yang mana lagi yang bisa ditambah untuk memperkuat supaya pasien tersebut tidak makin jelek outcome-nya. Treat specific etiologies pada pasien heart failure, individualized treatment pada pasien Afrika Amerika, contohnya comorbidity di treat, DM, hipertensi dan yang lain. Lifestyle modification nomor 1, jangan lupa juga. Dan patient goals, tujuannya apa sih yang perlu kita, pasien itu mau kehendaknya apa pada kondisinya gitu. Jangan sampai kita obati tapi pasien tersebut ternyata tidak berkenan atau ternyata goalnya beda sama kita ya, nyambung dengan kita. Ini referensi saya, ya siap. Mungkin cukup sekian presentasi dan sharing saya. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Saya terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, pada Dr. Yuzi dan Dr. Ria pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon koreksi dan masukannya. Jika ada diskusi singkat mungkin dipersilahkan ya Dr. Ria. Saya kembalikan ke Dr. Ria.